Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mulai presentasi ini. Terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini perkenalkan, nama saya Rinita Laanda, pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Ternate. Materi yang akan saya bawa yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Melakukan pendampingan dan evaluasi pengembangan profesi dalam pembelajaran. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan secara internal dan oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Proses ini dikelola oleh para pimpinan satuan pendidikan dan atau guru yang dianggap sudah mampu melakukan peran ini. Evaluasi pendampingan dan perkembangan profesi dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Pokok materi, apa tujuan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi? Bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi? Apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi? Kemudian format perencanaan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Kriteria yaitu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi misi tujuan pendidikan, menentukan pengorganisasian pembelajaran, kemudian menyusun rencana pembelajaran. Pendampingan mengumpulkan informasi tentang potensi sekolah, merumuskan konsep berpusat pada peserta didik, analisis berdasarkan hasil tes diagnosa dan hasil revisi dan wawancara, melakukan pendampingan terbimbing menyusun rencana pembelajaran. Evaluasi dilakukan setiap semester, mengevaluasi definisi kekuatan dan kelemahan. Tahun, analisis sesuai antara dan tiap aspek. Semester bulanan, pemeriksaan hasil yang telah dirumuskan dan identifikasi. Semester dan mingguan identifikasi ketercapaian rencana pembelajaran. Kemudian perkembangan profesional yaitu melakukan bimlat, workshop, rencana bimbingan, menyusun rencana pembelajaran. Yang di sini pembahasannya mengenai kriteria, yaitu maksudnya kita mendampingi waktu sekolah melakukan program, menyusun kurikulum, kita sebagai pengawas melaksanakan pendampingan, yaitu harus kita merumuskan sebelum menyusun program, harus dilihat dulu apa yang disusun. Kemudian yang disusun itu kita harus visi dan misi. Kalau mau menyusun program, harus kita melihat visi dan misi, menyusun visi misi, kemudian tujuan, baru kita menyusun program itu. Maka setelah jadi setiap waktu penilaian itu, kita lakukan penilaian pendampingan pertama, yaitu di bulan Januari. Kita
sesuai dengan tahun anggaran. Jadi bulan Januari sekolah melakukan atau menyusun program sekolah, kita mendampingi sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan itu. Kalau kita menyusun program, kita menyesuaikan, kemudian kita melihat tingkat individu. Nah, kemudian merumuskan terpusat pada yang dibilang tingkat individu, merumuskan program itu. Kita maksudnya visi misi itu merumuskan, kita harus melihat peserta didik, kemudian menyusun program pembelajaran, analisis berdasarkan hasil diagnostik, hasil investigasi atau wawancara. Sebagai kita sebagai pengawas mendampingi apa-apa yang perlu, kita memberikan saran ke sekolah. Kemudian jadi di evaluasi itu, pengawas itu pengamatan, memberikan pengamatan pada sekolah sepanjang Januari sampai di bulan Juli. Kemudian penilaian di bulan Oktober, September sampai Oktober. Kemudian mengevaluasi hasil daripada pendampingan itu, apakah sejauh mana kita mendampingi itu para satuan pendidikan itu, sampai di mana akhir pada bulan November kita mengevaluasi hasil. Apa yang kita dapatkan, memang kita lihat dari kekuatan dan kelemahan. Apakah ada kelemahan, maka kita memberikan bimbingan di bulan Desember. Jadi dalam 1 tahun 4 tahap yang kita laksanakan. Mungkin presentasi saya sampai di situ. Bisa, kalau maksudnya ada yang mau bertanya atau memberikan saran, silakan. Presentasi saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Iya, Ibu mungkin ini untuk dalam rangka merumusan visi misi dan tujuan, ini kan disesuaikan dengan karakteristik sekolah ya Ibu ya. Iya. Merumuskan itu menyusun program itu, kita harus menyusun visi misi sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Jadi setiap sekolah itu dia punya visi misi tersendiri, berarti dia punya tujuan sekolah, dia menyusun tujuan, berarti visi misi, visi dan misi, kemudian tujuan. Setiap sekolah ada yang sama, ada yang tapi kita tidak bisa lepas dari visi misi dinas terkait, seperti dinas Kota Ternate, visi misinya apa, harus ada lagi yang diambil dari situ, baru kita kembangkan juga di sekolah sesuai dengan satuan pendidikan yang ada. Ya. Jadi intinya untuk visi misi ini tiap sekolah tuh boleh sama juga ya Bu, yang penting nanti dikembangkan di sekolah masing-masing ya Bu ya. Boleh. Kan boleh sama, yang penting ini cara mengembangkan itu masing-masing satuan pendidikan. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Atas penjelasan. Oke, makasih.